Langit Makkah menjelang malam itu terlihat kelam. Awan-awan tebal menggantung seakan menunggu untuk menumpahkan tangisnya. Di tengah hiruk-pikuk para jamaah yang sibuk dengan persiapan menuju puncak ibadah haji, 3 wanita Indonesia terlihat berbeda. Dr. Ratna, Bidan Sri, dan Guru Nurhayati berdiri dengan wajah tegang di sudut camp, saling bertukar pandang penuh arti. Di balik balutan ihram yang putih bersih, tersimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui oleh orang lain. Mereka datang ke Tanah Suci dengan harapan mendapatkan pengampunan, tetapi tidak ada yang menyangka perjalanan spiritual ini berubah menjadi ajang pertanggungjawaban atas dosa-dosa mereka. Suara azan menggema di langit malam, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, bagi 3 wanita itu, suara tersebut seperti cambuk yang mengingatkan dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan di tanah air. Ratna, yang dikenal sebagai dokter hebat di kotanya, telah menyalahgunakan posisinya untuk memperkaya diri dengan meresepkan obat mahal yang tidak diperlukan oleh pasiennya. Sri, bidan yang dicintai masyarakat, menyimpan rahasia gelap bahwa ia sering mengambil keuntungan dari kehamilan orang lain, bahkan menggugurkan bayi tanpa alasan medis yang jelas. Sementara itu, Nurhayati, guru PNS yang dihormati, terjerat dalam lingkaran korupsi dana pendidikan demi gaya hidup mewahnya. Ketiganya tidak pernah menyangka dosa-dosa yang selama ini mereka tutupi rapat akan menyusul mereka ke Tanah Suci. Dalam perjalanan haji mereka, tanda-tanda azab mulai bermunculan. Ratna sering mengalami mimpi buruk melihat pasien-pasiennya menuntut balas. Sri merasakan nyeri luar biasa di perutnya setiap kali melangkah menuju Masjidil Haram. Dan Nurhayati, yang dikenal fasih berdoa, tiba-tiba kehilangan suaranya saat hendak melafalkan talbiyah. Apakah ini pertanda peringatan? Ataukah Allah telah memberikan waktu terakhir untuk bertobat? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, perjalanan mereka akan berubah menjadi kisah pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Simak ceritanya di sini. Awal perjalanan. Perjalanan menuju Tanah Suci adalah impian setiap Muslim. Ratna, Sri, dan Nurhayati merasa sangat beruntung bisa menjadi tamu Allah tahun ini. Ratna menggunakan penghasilan besar dari kliniknya, Sri menggunakan tabungan dari praktik pribadinya, dan Nurhayati mendapat fasilitas haji melalui program pemerintah. Mereka bertiga tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi takdir mempertemukan mereka di kloter yang sama. Sejak di tanah air, tanda-tanda keganjilan sudah mulai terlihat. Ratna merasa pusing setiap kali mengurus dokumen keberangkatan. Sri kerap mengalami mimpi buruk tentang bayi-bayi yang menangis. Sementara itu, Nurhayati kehilangan sebuah berkas penting yang nyaris menggagalkan keberangkatannya. Namun, mereka semua menganggap itu sebagai ujian kecil dan tetap melanjutkan perjalanan. Makkah dan pertanda azab. Setibanya di Makkah, mereka mulai merasakan atmosfer spiritual yang luar biasa. Namun, keganjilan semakin nyata. Di malam pertama di Makkah, Ratna bermimpi dikejar oleh pasien-pasiennya yang tampak kurus dan menderita. Salah satu pasien, seorang anak kecil, memegang tangannya dan berkata, "Kenapa ibu berbuat ini pada kami?" Ratna terbangun dengan keringat dingin. Sri, yang biasanya penuh semangat, mendadak menjadi pendiam. Setiap kali hendak melangkah ke Masjidil Haram, ia merasa ada beban berat di perutnya. Rasa sakit itu begitu menyiksa, tetapi hilang begitu ia kembali ke hotel. Ia mulai mengingat semua perbuatannya, terutama bagaimana ia pernah menerima bayaran besar untuk membantu menggugurkan bayi dari pasangan muda yang tidak siap. Nurhayati pun tak luput dari pengalaman aneh. Saat hendak melafalkan talbiyah, lidahnya terasa keluh. Ia mencoba berkali-kali, tetapi hanya suara serak yang keluar. Padahal, ia dikenal sebagai seseorang yang rajin memimpin doa di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah ini ujian atau azab? Wukuf di Arafah. Hari wukuf adalah puncak haji, di mana para jamaah berkumpul di padang Arafah untuk memohon ampunan. Disinilah, ketiga wanita tersebut benar-benar merasakan beratnya dosa yang mereka pikul. Ratna mencoba berdoa dengan khusyuk, tetapi setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah pasiennya muncul. Ia akhirnya menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Allah.
Sri merasa sesak di tengah panasnya padang Arafah. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya sulit untuk berdiri. Ia akhirnya hanya bisa duduk bersandar sambil merintih. Ya Allah, jika ini balasan atas dosaku, ampuni aku. Nurhayati, yang sebelumnya merasa percaya diri, justru tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Lidahnya benar-benar tidak berfungsi. Dalam diam, ia hanya bisa menangis, memohon agar Allah memberinya kesempatan untuk bertobat. Azab yang nyata. Saat kembali ke Makkah setelah wukuf, azab mereka semakin nyata. Ratna jatuh sakit dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan. Tubuhnya demam tinggi, tetapi dokter di sana tidak menemukan penyebab medisnya. Sri mulai mengalami perdarahan hebat, membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Nurhayati kehilangan kesadaran selama beberapa jam setelah tiba di hotel. Ketiganya akhirnya saling berbagi cerita dan menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga peringatan atas dosa-dosa mereka. Mereka memutuskan untuk saling mendukung dalam bertobat. Pengampunan atau penghakiman? Di hari-hari terakhir mereka di Tanah Suci, masing-masing dari mereka berusaha memperbaiki diri. Ratna membulatkan tekad untuk menggunakan ilmunya dengan benar. Sri berjanji tidak akan lagi mengambil keuntungan dari orang lain. Dan Nurhayati berikrar untuk mengembalikan dana yang telah ia korupsi. Namun, takdir berkata lain. Ratna meninggal dunia saat tawaf wada. Sri tidak kembali ke Indonesia karena harus menjalani perawatan intensif. Sementara itu, Nurhayati pulang dengan kondisi lumpuh total, membawa kisah peringatan untuk keluarganya. Pelajaran hidup dari kisah 3 wanita. Kisah tentang Dr. Ratna, Bidan Sri, dan Guru Nurhayati yang menghadapi azab dalam perjalanan haji mereka memberikan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dari cerita ini, kita bisa merenungkan berbagai aspek kehidupan yang sering terabaikan, seperti tanggung jawab, keadilan, dan pentingnya bertobat dengan sungguh-sungguh. 1. Pentingnya menjaga integritas. Salah satu pelajaran utama dari kisah ini adalah pentingnya menjaga integritas, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan atau pengaruh. Dr. Ratna, misalnya, menyalahgunakan kepercayaan pasiennya demi keuntungan pribadi. Perbuatannya menunjukkan bagaimana ketamakan dapat menodai profesi yang mulia. Sebagai seorang dokter, tugas utamanya adalah menyembuhkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, bukan mencari keuntungan dengan cara yang tidak etis. Hal yang sama berlaku untuk Sri dan Nurhayati. Sri, sebagai seorang bidan, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehidupan yang baru lahir. Namun, ia mengabaikan nilai-nilai moral demi uang. Nurhayati, seorang guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya, justru terlibat dalam korupsi dana pendidikan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng reputasi pribadi mereka tetapi juga merugikan banyak pihak. Integritas adalah fondasi utama dari kepercayaan. Ketika seseorang kehilangan integritasnya, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kisah ini mengajarkan bahwa setiap individu, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab besar, harus menjaga integritas mereka dengan sebaik-baiknya. 2. Dosa akan mengikuti kita. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dosa yang kita lakukan tidak akan pernah benar-benar hilang, meskipun kita berusaha menyembunyikannya. Ratna, Sri, dan Nurhayati mungkin berhasil menyembunyikan dosa-dosa mereka dari orang lain, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Dalam perjalanan haji mereka, dosa-dosa itu kembali menghantui mereka dalam bentuk azab. Ini menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan buruk akan ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa introspeksi diri dan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama maupun moral. Jika sudah terlanjur berbuat dosa, langkah terbaik adalah segera bertobat dengan sungguh-sungguh. 3. Pentingnya tobat yang tulus. Tobat adalah salah satu jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Namun, tobat harus dilakukan dengan tulus, bukan sekadar formalitas. Dalam kisah ini, ketiga wanita tersebut menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk bertobat. Namun,
Waktu mereka terbatas, dan sebagian dari mereka harus menghadapi azab sebelum benar-benar menyelesaikan proses pertobatannya. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda tobat. Hidup adalah anugerah yang singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan untuk memperbaiki diri akan berakhir. Tobat yang tulus tidak hanya melibatkan pengakuan dosa tetapi juga komitmen untuk tidak mengulanginya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. 4. Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil. Kisah ini juga menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Adil. Allah memberikan kesempatan kepada ketiga wanita tersebut untuk menyadari dosa-dosa mereka melalui berbagai tanda selama perjalanan haji. Namun, ketika mereka tidak segera bertindak atau bertobat sepenuhnya, azab pun datang sebagai bentuk penghakiman atas dosa-dosa mereka. Ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang benar-benar ingin bertobat. Namun, kita juga harus ingat bahwa Allah adalah Maha Adil, yang akan memberikan balasan atas perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga perilaku kita agar sesuai